Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Syakban Sartonaleki di channel Bidikasting. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit terkait dengan berita yang cukup fenomenal, di mana ada kejadian yang cukup memalukan dan memilukan, yaitu kerumunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini yang dilakukan oleh Victor Bung Tilu Laiskodat beserta seluruh jajaran pemerintah provinsi, bahkan bupati, seluruh bupati dan wali kota se-Nusa Tenggara Timur. Bahkan berita ini cukup fenomenal sampai ke kancah nasional. Saya tidak tahu apakah sampai internasional. Wallahu a'lam bishawab. Tapi satu hal, bahwa pelanggaran ini merupakan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Nah, tapi yang cukup juga kita sayangkan, apa yang didapatkan oleh Victor setelah melanggar PPKM. Bahkan level yang keempat ini, yang paling tinggi levelnya, dan entah sampai kapan level ini bertambah atau berkurang atau diganti dengan istilah lainnya, saya tidak tahu soal hal itu. Tapi ini jelas memalukan warga Nusa Tenggara Timur dimanapun berada. Tapi secara pribadi saya mendukung Bung Victor Laiskodat. Salam hormat saya Bung Victor, saya mendukung Anda. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Bahkan pelanggaran ini menurut saya, bahkan saya menuduh dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya menyampaikan seperti itu karena ini kegiatan provinsi. Tapi secara pribadi saya mendukung karena ya secara saya memandang, saya punya pandangan lain terhadap COVID. Saya punya pandangan lain di samping keterbatasan saya di ilmu kesehatan, tetapi kita melihat fakta sosial, begitu banyak pelanggaran. Bahkan vaksinasi massal pun menyebabkan pelanggaran, menyebabkan kerumunan yang begitu banyak. Nah, itu sisinya yang saya maksudkan tadi. Bahkan jika kita melihat secara luas lagi di kancah nasional, beberapa pelanggaran protokol kesehatan oleh tokoh-tokoh nasional yang dalam tanda kutip yang dekat dengan kekuasaan, itu mereka memiliki kekebalan hukum yang begitu tinggi. Ya jujur sajalah kita menyampaikan hal ini. Kita jujur saja menyampaikan ini, bahwa memang ada ketimpangan hukum yang dilakukan oleh negara secara terstruktur dan sistematis. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Ya, karena memang begitu kenyataannya. Ketika di beberapa tokoh nasional ini melanggar protokol kesehatan, katakanlah anak presiden si Kaisang, dalam pemilu kemarin, ia bahkan menyebabkan kerumunan karena melakukan kunjungan-kunjungan politiknya, yang dalam hal ini melakukan kampanye, dan itu menyebabkan kerumunan. Tapi apa sanksi yang diberikan kepada Kaisang? Wallahu alam, saya tidak tahu. Kalaupun ada sanksi, mungkin teguran atau mungkin membayar denda. Hanya ada satu orang di republik ini, hanya ada satu orang, ingat, di republik ini, yang hanya karena melanggar protokol kesehatan ia dihukum penjara. Siapa satu orang itu? Hanya Habib Rizik Syihab. Kenapa demikian? Secara pribadi saya menilai bahwa ini karena hanya perbedaan politik, perbedaan pandangan, perbedaan gagasan terhadap bangsa dan negara ini. Oleh karena hanya perbedaan itulah beliau diperlakukan seperti itu. Ya seperti saya sampaikan tadi, bahwa ketimpangan hukum ini dilakukan oleh negara secara sistematis karena itu tadi. Begitu banyak pelanggaran terhadap protokol kesehatan di republik ini, yang hanya orang disuruh bayar denda, yang orang hanya ditegur seperti Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ya kita membaca berita beliau hanya ditegur oleh Satuan Tugas COVID-19. Ada apa ini? Sudahlah kita jujur, Secara pribadi di samping keterbatasan pemahaman saya terhadap kesehatan, saya menganggap bahwa COVID-19 ini tidak berbahaya. Kenapa seperti itu? Iya, karena begitu banyak kerumunan. Yang itu kerumunan-kerumunan yang dilakukan, kok ada perbedaan perlakuan hukum terhadap para pelanggar ini. Nah, Habib Rizik misalnya melanggar protokol kesehatan, bahkan ia mengakuinya sendiri. Tapi apakah pernah kita mendengar ada orang tertular COVID dari kegiatan itu? Tidak ada. Ini merupakan ya ketimpangan yang harus kita akui. Sebagai warga negara, melalui video ini saya ingin secara tegas menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, bahwa tolonglah penegakan hukum harus sama rata kepada siapapun dan dimanapun. Karena kita memiliki satu prinsip asas, equality before the law.
Artinya semua orang sama di mata hukum. Oleh karena itu, kejadian yang memalukan di Nusa Tenggara Timur itu harus juga disikapi dengan sikap yang netral, dengan sikap yang adil, menggunakan prinsip hukum yang sama. Karena sejatinya NTT masih Republik Indonesia. Begitu juga dengan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan di tempat-tempat yang lain. Atau kalau kita tidak menerima itu, sudahlah. Saya mengajak kepada kita semua secara pribadi, saya merasa bahwa ini tidak terlalu berbahaya COVID-19 ini. Secara pribadi, lagi-lagi di samping keterbatasan saya dalam pengetahuan terhadap kesehatan. Karena kenapa? Karena begitu banyak ketimpangan yang kita dapatkan, bahkan tidak jalan logika ini saat pemberlakuan di saat pandemi COVID-19 ini. Ya, kita dengar, bahkan ya mungkin kita meyakini COVID-19 ini ditetapkan menjadi pandemi di skala nasional bahkan internasional oleh WHO di dunia ini, di seluruh belahan dunia ini. Kita bahkan mengatakan bahwa ini sangat berbahaya. Tetapi bahayanya COVID-19 ini justru bahayanya itu datang pada waktu-waktu tertentu. Misal kebijakan soal bukanya warung makan, bukanya tempat berkumpulnya orang ada jam-jam tertentu. Jika ini berbahaya, apakah bahayanya datang saat-saat tertentu itu? Kan tidak. Oleh karena itu secara pribadi, sudahlah. Kalau memang ini tidak ada ketentuan hukum yang adil bagi setiap pelanggaran atau setiap pelanggar, maka marilah sama-sama kita saling bergandengan tangan untuk sama-sama menjadikan atau sama-sama bekerja untuk Republik ini. Oleh karena itu, satu ketegasan untuk Presiden. Pesan saya, sebagai orang Indonesia Timur, Pak Presiden, saya berpesan kepada Pak Presiden harus berlaku adil kepada siapapun. Karena prinsip equality before the law tidak mengenal tempat dan tidak mengenal waktu. Oleh karena itu, salam saya, ayam jantan dari Timur, dari Kota Makassar, salam ini saya sampaikan kepada Presiden, tolong menegakkan hukum seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.